Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya belajar matematika hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang akar kuadrat. Nah, lihat di bukunya halaman 110. Apa itu akar kuadrat? Nih, penarikan akar kuadrat atau akar pangkat 2 suatu bilangan merupakan operasi kebalikan dari pengkuadratan. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang pengkuadratan. Nah, akar kuadrat ini adalah kebalikan dari pengkuadratan. Jadi akar kuadrat dilambangkan dengan ini, akar 2. Namun 2-nya ini lebih sering tidak ditulis ya. Jadi secara umum ditulis seperti ini untuk akar kuadrat. Ini lambangnya. Nah, kenapa dibilang akar kuadrat adalah kebalikan dari pengkuadratan? Misalnya kita lihat di halaman 111. Nih, akar 4 dibaca akar kuadrat dari 4 atau akar kuadrat dari 4 karena 4 sama dengan 2 kali 2 atau 4 sama dengan 2 kuadrat. Maka akar kuadrat dari 4 sama dengan akar 2 kali 2 atau akar 2 pangkat 2, terus akarnya hilang menjadi 2, maka akar dari 4 sama dengan 2. Jadi akar kuadrat adalah kebalikan dari pengkuadratan. Nah, terus juga di sini ada akar kuadrat dari 9. Kita cari ya. Oke, 9 akar dari 9, akar kuadrat dari 9. Oke, 9 itu berapa dikali berapa yang hasilnya 9, maka harus sama ya bilangannya. 9 itu dapat dihasilkan dari 3 kali 3. Jadi akar kuadrat 3 kali 3. Oke, kita bisa seperti ini. 3 pangkat 2. Nah, akar dari 9 sama dengan 3. Karena pangkat 2-nya hilang seiring dengan tanda akarnya. Jadi, akar 9 sama dengan 3. Akar kuadrat dari 9 sama dengan 3. Nah, ini adalah bilangan akar kuadrat yang dasar. Ini nih harus diingat salah satunya. Nah, untuk mencari akar kuadrat yang besar itu ada beberapa cara. Misalnya di halaman soal dia disuruh cari akar dari 5625. 5625. Oke. Ini coba kita cari ya. Akar 5625. Gimana caranya? Oke, untuk mencari akar yang seperti kan besar nih, kita harus hitung berarti. Kita bagi 2 dulu. 5625 kita bagi 2 bilangannya. 2 di kanan. Jadi kayak gini dia. 625 dibagi 2. Oke. Kita lihat nih. 56 itu berapa kali berapa yang hasilnya 56 atau yang mendekati 56. Oke, kita lihat di sini 7 pangkat 2 sama dengan 49, mendekati 56 kan. 49 ini kenapa nggak pakai 64? Kalau pakai 64 dia nggak kelihatan. Oke, kita bagi 2 bilangannya tadi, yang 2 di kanan ya harusnya. Nah, kita lihat dulu 56 ini berapa kali berapa yang hasilnya 56. Kita lihat tadi yang kita sudah buat 7 pangkat 2 sama dengan 49 nih, yang mendekati dengan 56. Kita nggak pakai 64 karena kalau 64 terlalu banyak ya, lebih dari 56, maka kita pakai 49. 49 ini adalah akar kuadrat dari 7, maka kita tulis di sini 7.
7 kali 7 sama dengan 49. Oke, kita kurangin. 56 dikurang 49 sama dengan 7. Lalu 25-nya kita turunin. Oke, kita udah dapet 7. Selanjutnya di sini kita tulis 7 ini kan dapat dari 7 kali 7 kan. 49 didapat dari 7 kali 7. Lalu kita kalikan 2 7-nya ini. Kita kalikan 2. 7 kali 2 sama dengan 14. Oke, jadi dia selanjutnya kita cari 14 berapa dikali berapa yang hasilnya 725. Kira-kira adalah 5 misalnya. Oke, kita lihat 145 dikali 5 sama dengan 725 ya. 725 berarti di sini kita ambil 5-nya ini loh. 5-nya di sini. Nah, berarti akar dari 5.625 adalah 75. Dari sini ya. Ini cara yang pertama. Yang ini. Sebenarnya ada cara yang kedua. Nah, untuk lebih jelas, kayaknya untuk cara kedua ini lebih mudah ya. Tapi untuk lebih jelasnya silakan simak video ini sampai habis. Misalnya, berapakah akar dari 64? Ayo, berapa? Ada yang ingat? Oke, misal kalau adik-adik lupa, adik-adik bisa menulis bilangan kuadrat. Misal yang kita butuhkan itu hanya 0 kuadrat sampai 9 kuadrat. Oke, kakak sarankan agar supaya adik-adik juga menghafalnya, supaya nanti kalau mengerjakan bisa lebih cepat. Oke, kalau kita lihat dari tabel bilangan kuadrat yang sudah kita tulis ini, bilangan kuadrat yang hasilnya 64 itu kan 8 kuadrat. Maka akar dari 64 adalah 8. Nah, kalau bilangannya itu bukan hasil dari bilangan kuadrat, maka tidak bisa menggunakan cara yang akan kakak sampaikan. Misalnya akar dari 17 atau akar dari 35. Nah, itu tidak bisa karena 17 dan 35 itu bukan hasil dari bilangan kuadrat. Oke, jelas ya? Oke, sekarang kalau soalnya itu hanya puluhan, kita bisa mudah nih menjawabnya. Cukup dengan melihat tabel bilangan kuadrat mulai 0 kuadrat sampai dengan 9 kuadrat yang sudah kita tulis ini, kita sudah tahu jawabannya. Nah, sekarang kalau soal akar kuadratnya itu bilangannya mulai ratusan sampai ribuan. Misal akar dari 196. Itu kan nggak ada tuh di tabel bilangan kuadrat yang sudah kita tulis ini. Karena itu kita butuh cara. Nah, cara inilah yang akan kakak sampaikan. Oke, di sini kakak sudah siapkan 3 contoh soal sebagai bahan latihan kita. Yang pertama, akar dari 196. Yang kedua, akar dari 1369. Dan yang ketiga, akar dari 1296. Nah, bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu berapakah hasil dari akar 196? Nah, sebelum memulai, kakak ingatkan, kalau kita mau menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan antara 100 sampai dengan 10.000, pasti nanti jawabannya ada 2 digit. Ingat ya, pasti 2 digit. Oke, kembali lagi ke soal tadi. Berapa hasil dari akar 196? Oke, langkah pertama, kita siapkan bilangan kuadrat mulai 0 kuadrat sampai dengan 9 kuadrat yang sudah kita tulis tadi. Kemudian langkah kedua, pisahkan 2 angka dari kanan, 1, 2. Nah, sekarang sudah menjadi 2 bagian. Bagian kiri yaitu 1 dan bagian kanan yaitu 96. Kalau sudah, langkah ketiga, kita cari jawaban digit pertamanya atau puluhannya. Caranya yaitu dengan mencari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati bilangan bagian kiri. Nah, di sini bagian kirinya kan 1.
Berarti kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1. Bilangan kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1 adalah 1 kuadrat. Karena 1 kuadrat hasilnya adalah 1 pas. Maka digit pertama jawabannya adalah 1. Langkah selanjutnya kita cari jawaban digit keduanya atau satuannya. Caranya yaitu dengan mengurangkan hasil dari 1 kuadrat tadi dengan angka bagian kiri, sehingga menjadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, hasil pengurangan ini jika dibandingkan dengan hasil digit pertama tadi lebih kecil atau lebih besar? Hasil pengurangannya 0, sedangkan hasil digit pertamanya adalah 1. Berarti hasil pengurangannya lebih kecil. Oke, selanjutnya kita perhatikan angka satuan bagian paling kanan. Di sini angka satuannya adalah 6. Sekarang kita cari berapa kuadrat yang hasilnya punya angka belakang 6. Nah, di sini ada 4 kuadrat, yaitu 16 punya angka belakang 6, dan 6 kuadrat yaitu 36 juga punya angka belakang 6. Nah, karena tadi hasil pengurangannya itu lebih kecil antara 4 dan 6 ini, maka kita pilih yang kecil yaitu 4. Nah, untuk soal yang pertama ini jawabannya adalah 14. Lanjut ke soal yang kedua. Berapakah akar dari 1369? Caranya sama dengan soal sebelumnya. Pertama-tama kita pisahkan dua angka dari kanan, 1, 2. Nah, sekarang menjadi dua bagian. Bagian kiri yaitu 13 dan bagian kanan yaitu 69. Setelah itu kita cari jawaban digit pertamanya. Jawaban digit pertamanya kita peroleh dari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati bilangan bagian kiri. Nah, di sini bagian kirinya kan 13. Maka kita cari nih berapa kuadrat yang hasilnya mendekati 13. Nah, bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 13 adalah 3 kuadrat, yaitu 9. Kalau 4 kuadrat hasilnya 16. Kebanyakan, maka tidak boleh. Oke, jadi jawaban digit pertamanya adalah 3. Setelah digit pertama kita peroleh, selanjutnya kita cari jawaban digit keduanya. Caranya, pertama-tama kita kurangkan hasil dari 3 kuadrat tadi dengan 13, angka bagian kiri. Jadinya 13 dikurangi 9 sama dengan 4. Nah, sisa dari hasil pengurangan ini adalah 4. Sekarang kita bandingkan sisa hasil pengurangan tersebut dengan hasil digit pertamanya. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Yap, benar sekali. Sisa hasil pengurangannya lebih besar. Karena lebih besar, maka nanti kita pilih yang ekornya besar. Oke, sekarang kita lihat angka satuan bagian paling kanan. Di sini angka satuannya adalah 9. Nah, kita cari nih bilangan kuadrat yang hasilnya punya angka belakang 9. Oke, di sini bilangan kuadrat yang hasilnya punya angka belakang 9 itu adalah 3 kuadrat dan juga 7 kuadrat. Nah, karena sisa hasil pengurangannya tadi lebih besar dari hasil digit pertama, maka kita pilih yang ekornya besar. Antara 3 dan 7, yang lebih besar adalah 7. Maka hasil digit kedua adalah 7. Ya, kita coba lagi untuk soal yang sama. Kita pakai cara kedua. Misalnya di sini akar dari 5625. Kita coba cari pakai jalan yang kedua ya, biar anak-anak bisa lihat perbandingannya. Kita coba cari pakai jalan yang kedua. Oke. Akar dari 5625. Sama, yang pertama kita harus bagi dua dulu nih bilangannya, yang di sisi kanan sama kiri. Oke, kita sama caranya. Yang pertama kita cari akar dari 56 atau yang mendekati 56. Sama ya, 7 ya. 7. Karena kalau kita pakai 8 itu berlebihan, lebih dari 56. Oke, 7 kali 7 sama dengan 49. Oke, kita kurangin 56 dikurang 49 sama dengan 7. Nah, untuk cara kedua kita perhatikan bilangan yang ini nih sama 5. Oke, kita perhatikan bilangan yang paling akhir 5. Oke, kita cari di sini di antara 1 sampai 10. Di antara 1 sampai 10 kuadrat mana yang
hasilnya di sini yang belakangnya 5. Yang belakangnya 5 itu ada angka ini ya. Nih, yang belakangnya 5. 25. Berarti udah jelas di sini. Dia 5 nih, 5 kuadrat. Sisanya nggak ada. Cuman 5 kuadrat aja ya. Yang lainnya nggak ada. Berarti udah jelas di sini bahwa yang kita pakai adalah ini, jadi 5. Berarti akar dari 5625 adalah 75. Di soal lain misalnya, soalnya itu adalah akar dari 529. Oke, kayak biasa kita bagi 2. Dia yang kanannya 2. Kalau kayak gini. Oke. 5 itu berapa kali berapa nggak sih? Kita lihat di sini 4 mendekati. Soalnya kalau 9 itu lebih, kita ambil yang 4. 4 itu hasil dari 2 kuadrat. Jadi kita tulis di sini 2. 2 kali 2 adalah 4. 2 kuadrat adalah 4. 5 kurang 4 adalah 1. Terus kita lihat di angka 9-nya ini. Kita lihat yang 9, kita lihat yang 1 sampai 10 ini yang belakangnya 9 berapa. Di sini kita dapat 3, 9 sama yang ini ya. Yang 3 sama yang 7. 3 kuadrat sama 7 kuadrat itu 9 sama 49. Jadi kita tulis di sini 3 sama 7. Oke. Kita lihat hasil yang ini sama yang ini. Lebih kecil atau lebih besar pengurangannya? Hasil pengurangannya yang ini lebih kecil atau lebih besar dari angka 2 ini? Lebih kecil kan, berarti kita ambil yang angka yang paling kecil, yaitu 3. 23. Kita cek ya, 23 kuadrat. Berarti 23 kali 23. Kita cek dulu benar atau enggak jawabannya. 3 kali 6 detik 4. Bener ya, 529. Kayak gitu cara. Baiklah, itu saja materi matematika kita hari ini. Kita belajar tentang akar kuadrat ya. Jadi silakan diulangi. Tadi contoh-contoh soal yang sudah kita bahas, silakan dipahami lagi. Kita tutup pembelajaran matematika kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.